Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan juga kita masih berbincang bersama pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Bapak Firman Manan. Kita masih berbincang mengenai menilik putusan MK, di mana MK memutuskan bahwa di sisi lain ini menolak untuk batasan usia 40 tahun ditetapkan untuk siapapun bisa menjadi calon presiden ataupun juga calon wakil presiden. Tapi di sisi lain juga siapapun yang pernah menjabat atau sedang menjabat menjadi kepala daerah, baik itu tingkatan provinsi ataupun juga kabupaten kota, bisa mengajukan ataupun diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden meskipun di bawah usia 40 tahun. Tadi kita sudah membahas juga mengenai siapa saja yang mengajukan gugatan tersebut ke MK. Pak Firman, kalau kita melihat dari partai politik, lalu juga dari individu ataupun bahkan dari kader partai seperti itu, sebetulnya, dan tadi ada yang unik adalah dari mahasiswa. Masing-masing tentunya punya kepentingan sendiri dalam gugatan ini. Melihatnya seperti apa kepentingan dari baik itu? Apa-apa masing-masing berbeda atau rata-rata semuanya mengerucut sama, yaitu adalah ingin membuat siapapun yang berusia di bawah 40 itu bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Ya, jadi pertama tentu menjadi hak politik atau bahkan hak konstitusional semua warga ya untuk mengajukan gugatan kalau memang merasa hak konstitusionalnya terganggu dan itu nanti setelah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi memang terpenuhi gitu ya. Jadi tentu dalam kita bicara sistem demokrasi, maka semua warga negara itu punya hak untuk mengajukan gugatan. Lalu kedua, kalau kita bicara soal ide gagasannya, memang sebetulnya ide gagasan yang baik ya juga. Ini kan soal equal opportunity, memberikan kesempatan kepada semua warga negara tanpa dibatasi umur. Tentu ada batasan, tapi minimal lah ya. Untuk menduduki jabatan-jabatan publik termasuk capres dan cawapres yang dengan aturan yang ada selama ini dianggap terlalu tinggi kan batasannya 40 tahun. Jadi karena ini juga menyangkut misalnya kita melihat argumennya melihat tren ya di luar negeri betapa kemudian sudah muncul pemimpin-pemimpin muda memberikan kesempatan juga kepada anak-anak muda untuk bisa menduduki jabatan publik. Menurut saya kalau dari sisi itu sesuatu yang baik ya. Kan tetapi kan ada problematik karena sejak awal persoalan gugatan ini mengerucut pada satu nama sebetulnya, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Jadi ketika gugatan ini semuanya itu mengerucut sebetulnya pada satu nama, menurut saya equal opportunity-nya menjadi tidak terpenuhi. Jadi seakan-akan justru ini memperjuangkan kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu saja. Padahal seharusnya kalau kita bicara perdebatan di level Mahkamah Konstitusi itu tadi bicara bagaimana kepentingan warga negara secara keseluruhan. Tidak hanya seakan-akan hanya mendorong figur tertentu yang karena ada batasan regulasi itu kemudian tidak bisa maju dalam kontestasi Pilpres hari ini. Baik. Tadi Anda menyebut tentunya Gibran Rakabuming Raka yang dalam tanda kutip ini diduga didorong tadi oleh para penggugat ini karena tadi hanya satu nama yang akhirnya juga dimunculkan dalam gugatan ini seperti itu dan tadi terlalu dekat dengan waktu pemilu ya. Itu yang menjadi soal juga Pak Firman seperti itu. Oke. Nah, di sisi lain juga kalau melihat putusan yang akhirnya kita dalam tanda kutip ini cukup panjang kemarin MK masing-masing majelis hakim tentunya juga menyampaikan pendapatnya seperti itu, mulai dari menolak tetapi di akhir juga memperbolehkan siapapun yang memang menjabat ataupun juga saat ini menjabat sebagai kepala daerah. Tanggapannya seperti apa dari masing-masing pendapat ataupun juga putusan
Ketua MK tersebut, Pak Firman? Ya, yang menarik memang kalau kita lihat juga putusan itu kan tidak bulat. Ya. Ada dissenting opinion yang cukup banyak juga, gitu ya. 4 orang hakim konstitusi itu menyatakan dissenting opinion. Dan yang menarik kalau kita membaca atau menyimak ya dissenting opinion dari 4 hakim konstitusi itu tidak hanya mempersoalkan substansinya dari putusan, tapi bahkan bicara soal-soal yang menyangkut ini ada indikasi konflik kepentingan, ini ada indikasi nuansa politik yang kental begitu ya, dan seterusnya. Jadi dan itu kan dari internal Mahkamah Konstitusi sendiri ya, sehingga menurut saya memang menarik, artinya bahwa perdebatan di dalam Mahkamah Konstitusi ketika mengambil keputusan itu ternyata tidak semata-mata perdebatan hukum ya, menyangkut substansinya, tapi ada hal-hal di luar itu sebetulnya ya, seperti yang dinyatakan oleh Prof. Saldi Isra misalnya ya, bahkan dia menyatakan bahwa kekhawatiran Mahkamah Konstitusi itu justru masuk ke dalam pusaran politik. Kan luar biasa sebetulnya, karena seharusnya lembaga seperti Mahkamah Konstitusi itu ya dia guardian of constitution ya, tugasnya menjaga konstitusi dan dia tidak masuk ke dalam persoalan-persoalan politik. Baik. Berarti menurut Anda tadi yang disampaikan bahwa ada indikasi konflik kepentingan, lalu juga ada nuansa politik yang cukup kental. Apakah memang betul ini tanda-tanda apa yang sebetulnya yang Anda lihat di dalam MK saat ini dalam memutuskan putusan tersebut ini? Ya, beberapa indikasinya itu kan yang pertama tadi seperti juga sudah disebut Kang Irfan, ini menyangkut waktu. Ini kan gugatan yang rasanya udah sekitar 6-7 bulan ya. Tapi dia ambil keputusan menjelang saat-saat terakhir memasuki masa pendaftaran Pilpres. Ya tentunya kita memahami ketika mendekati masa pendaftaran Pilpres, maka nama-namanya kan sudah mengerucut kandidat-kandidat. Kembali tadi yang muncul nama Gibran. Dan yang kedua ya ini persoal nama. Bagaimanapun kalau semua orang bicara putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya ada satu nama yang disebut gitu ya. Ya nama Gibran Rakabuming Raka, bahwa seakan-akan memang putusan Mahkamah Konstitusi ini dibuat untuk kepentingan memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Nah ini yang menjadi problem. Yang ketiga, apalagi konflik kepentingan itu juga semakin muncul ketika sebagian orang melihat ada hubungan kekerabatan ya, antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Gibran Rakabuming Raka. Nah ini yang sebetulnya membuat nuansa politiknya menjadi kental begitu. Seperti sejak awal saya katakan, kalau gugatan ini dan perdebatan soal putusan ini menyangkut tadi hanya bicara soal memberikan equal opportunity ya, kesempatan yang setara kepada semua warga negara, terutama anak-anak muda, tanpa kemudian mengerucut pada satu nama, gitu ya. Dan dalam prosesnya kita lihat juga sudah sangat dekat ya menjelang pencalonan, itu tidak menjadi persoalan, tapi persoalan muncul ketika momentumnya atau ketika kita melihat konteksnya memang pada situasi dinamika politik yang seperti itu. Soal momentumnya ataupun juga nanti kita melihat seperti apa sebetulnya implikasi dari keputusan MK ini terhadap peraturan KPU soal pendaftaran calon presiden dan juga calon wakil presiden. Kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Gaspol Menggagas Politik.